Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anandia Neva Dasyaina Sitompul, NIM B19100 dari kelas G, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dagang dengan dosen pengampu Ibu Herlina Malik. Sebelum lanjut ke materi, pertama kali kita harus mengetahui definisi dari hukum dagang tersebut. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Purwosucipto, hukum dagang adalah hukum yang memiliki keterikatan dengan hukum perikatan yang timbul dari dalam lapangan perusahaan. Menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang merupakan sebuah pengaturan masalah perdagangan yang timbul dari tingkah laku manusia dalam perdagangan di suatu perekonomian. Hukum dagang timbul karena adanya kaum pedagang. Hukum dagang juga dapat dikatakan sebagai hukum perdata khusus bagi kaum pedagang. Nah, baiklah, materi selanjutnya adalah sejarah dari hukum dagang. Pada awalnya, hukum yang berlaku di negara-negara bagian Eropa adalah hukum kebiasaan. Namun, hukum tersebut lenyap lalu digantikan oleh hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis. Pada abad pertengahan, sekitar tahun 1000 sampai 1500, hukum Romawi tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Maka timbullah hukum perdagangan atau disebut Kaufmannsrecht. Pada abad ke-17, Raja Louis ke-14 membuat dua peraturan baru, yaitu Ordonnance du Commerce pada tahun 1673 dan Ordonnance de la Marine pada tahun 1681. Namun, pada tahun 1807, dua peraturan tersebut dikodifikasikan menjadi Code du Commerce oleh Raja Napoleon. Pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1809, Belanda telah dijajah oleh Prancis. Maka dari itu, Code du Commerce pun berlaku di Belanda. Tahun 1819 dibuatlah kodifikasi hukum dagang. Lalu pada tanggal 1 Oktober 1938 disahkan Wetboek van Koophandel atau WVK. Selanjutnya pada tahun 1848 WVK diberlakukan di Hindia Belanda. Baiklah, materi selanjutnya adalah sumber hukum dagang. Hukum dagang memiliki dua sumber. Yang pertama adalah hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, dan yang kedua adalah hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan berupa KUHD atau Wetboek van Koophandel dan KUH Perdata.
Selanjutnya, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan berupa peraturan perdagangan di luar KUHD atau Wetboek van Koophandel. Materi selanjutnya adalah hukum perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapat penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian dan perdagangan, menurut Molegraf dan Pollack. Menurut Wetboek van Koophandel, pekerjaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu. Menurut Pollack, pekerjaan dapat direncanakan, tetapi tidak memperhitungkan laba dan rugi. Kemudian selanjutnya perbedaan pekerjaan dan perusahaan. Pada perusahaan, unsur laba merupakan unsur mutlak, sedangkan pada pekerjaan, unsur laba tidak merupakan unsur mutlak. Materi selanjutnya adalah pembukuan. Istilah pembukuan menurut KUHD Pasal 6 Ayat 1, pembukuan adalah pencatatan tentang keadaan kekayaan dan segala kebutuhan perusahaan yang menunjukkan hak dan kewajiban perusahaan. Istilah pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Pembukuan sama dengan dokumen keuangan. Pasal 3 menyatakan dokumen keuangan terdiri dari catatan bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Dasar hukum pembukuan. Dasar hukum pembukuan terdapat pada pasal 6 ayat 1-3 KUHD, pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Lalu, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang bea cukai. Manfaat pembukuan. Yang pertama adalah